Apakah benar manajemen Persib Bandung tidak bisa mempertahankan Ciro Alves? Ada tawaran yang lebih menarikkah? Atau Ciro Alvesnya memang tidak maukah? Atau regenerasi peremajaan yang selama ini digaung-gaungkan Persib dan Coach Bojan Hodak sudah mulai terjadi sehingga beberapa pemain Persib Bandung termasuk Ciro Alves harus hengkang musim depan? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja tanpa bertele-tele Bobotoh, malam itu satu pertandingan yang sangat memberikan kita keyakinan kalau gelar juara itu layak dimiliki oleh Persib Bandung. Karena mentalitas Persib, permainan Persib, strategi Persib Bandung sudah tidak dinafikan lagi lah. Benar-benar nggak bisa diperdebatkan bahwa kita memiliki kualitas. Dan euforia Bobotoh, entah itu yang datang ke stadion ataupun juga yang nonton di rumah, begitu terasa akan kemenangan saat melawan PSS Sleman. Karena selanjutnya di beberapa laga lagi, hanya menghitung satu atau dua laga lagi, kita akan mendapatkan gelar juara. Semakin terlihat hilal bahwa kita akan juara. Tapi, jarak beberapa jam dari situ, 1 atau 2 jam kalau saya gak salah, tiba-tiba Bobotoh sedih semua. Karena pernyataan Ciro Alves, yang saya yakin Bobotoh juga udah sangat tahu. Di Instagram pribadinya, intinya Ciro Alves mengucapkan pamit. Dan bagi yang bertanya apakah Ciro masih bisa bermain sampai akhir melawan Solo, insya Allah masih bisa. Ciro akan tetap bisa bermain bersama Persib Bandung. Tapi saya tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan Bobotoh. Karena banyak sekali teori tentang apakah Ciro benar-benar akan hengkang atau mengucapkan pamit untuk musim ini. Nah, itu satu perbedaan yang layak kita diskusikan hari ini agar setidaknya sedikit ketemu benang merahnya di mana, Bobotoh. Saya tahu bahwa banyak sekali Bobotoh yang tidak sedikit di kolom komentar saya menentang pembahasan tentang hengkangnya pemain, perpanjangan pemain, pemain yang baru yang datang gitu kan. Itu banyak sekali karena dianggap lebih baik fokus dulu ke Persib Bandung juara. Tapi saya selalu bilang dari awal, setiap pembahasan, setiap rencana itu bisa berjalan berdampingan. Mempersiapkan Persib Bandung juara bisa, sambil juga mempersiapkan pemain-pemain Persib atau skuad Persib Bandung musim depan juga bisa. Itu bisa berjalan beriringan, dan itu juga diucapkan oleh Coach Bojan Hodak yang kemarin di konten sebelumnya saya bahas, kita akan fokus juara tapi sedikit-sedikit mulai mengevaluasi pemain. Kalau Bobotoh ingat, saya pernah bahas kemungkinan akan ada 3 pemain asing Persib Bandung yang hengkang musim depan. Kemungkinan, ingat ya, kata kemungkinan bisa iya, bisa enggak. Dan memang salah satunya Ciro Alves. Nah, Ciro itu akan habis kontraknya akhir musim ini, 30 April. Dan juga sempat ada kesepakatan dari pihak manajemen Persib Bandung bahwa kita tidak akan membicarakan dulu kontrak. Kalau berbicara tentang kontrak yang udah habis sekarang, Bobotoh, Rahmat Irianto itu udah habis. Kalau Ciro kan masih ada beberapa hari. Rahmat Irianto itu udah kelewat. Ada gak pembahasan? Ada gak tanda tangan kontrak? Nggak ada. Karena memang ada kesepakatan dari manajemen Persib Bandung dan juga pemain dan juga pelatih untuk fokus dulu bisa back to back juara. Setelah itu baru ngomongin kontrak. Yang jadi masalahnya, Bobotoh sealam dunia, peraturan statuta FIFA, kalau saya nggak salah, 6 bulan sebelum kontrak itu habis, maka sang pemain udah bisa membangun komunikasi dengan tim lain. Kita tahu yang benar-benar menginginkan Ciro Alves itu banyak. Dan sekarang yang terang-terangan Malut United. Bahkan Malut itu nambah Bobotoh. Yang dulunya, yang awalnya menginginkan Ciro dan juga siapa? Tyrone Delfino. Sekarang nambah jadi pengen juga Dapi dan juga Mang Agus. Gustavo Polanca. Itu rumornya. Harus diakui. Yang udah keluar statement asli adalah Ciro dan Delfino. Rumor yang baru David da Silva dan juga Gustavo Polanca. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak. Saya tidak pernah takut akan bombardir serangan tim-tim lawan Persib Bandung. Nggak pernah takut. Yang saya takutkan, jika Persib Bandung bermain bagus, jika Persib Bandung kembali juara, saya tidak mampu menghalau tawaran-tawaran tinggi dari klub lain untuk memboyong pemain-pemain Persib Bandung.
itu udah jadi hal yang biasa Bobotoh. Kalau sebuah tim juara, maka pemainnya itu pasti jadi incaran tim-tim lain. Kemarin Madura kehilangan Jaja, kehilangan pemain-pemain bagusnya. Dulu di era Sriwijaya FC bahkan kita juara, ada paketan Firman Utina, Ahmad Juprianto, siapa juga Emre Ridwan, Supardi, itu paketan Sriwijaya. Itu hal yang biasa dan itu yang ditakutkan. Nah, yang jadi masalahnya, bisa nggak manajemen membentengi para pemainnya? Itu yang pertama. Walaupun yang namanya klausul kontrak, yang namanya kesepakatan, yaitu disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau manajemen maupun kalau pemainnya nggak mau, ya mau tidak mau manajemen juga angkat tangan. Nah, yang jadi masalahnya di sini ada beberapa pembahasan. Apakah manajemen benar-benar tidak ingin memperpanjang kontrak Rahmat Irianto, Ciro Alpes, dan juga mungkin pemain-pemain lain? Jangan salah loh Bobotoh, saya bahas aja di sini. Banyak loh pemain yang sekarang habis kontraknya. Para pemain asing termasuk, hanya mungkin bisa dibilang Gervane aja yang masih ada kontrak. Bahkan Nick Kuivo juga habis kontraknya. Ini harus hati-hati Persib Bandung. Kembali ke pembahasan tadi. Apakah manajemen Persib Bandung tidak ingin memperpanjang kontrak Ciro Alpes, sementara Ciro-nya mau, atau memang Persib Bandung ingin memperpanjang Ciro Alpes, tapi Ciro Alpesnya sudah tidak ingin lagi bersama Persib Bandung. Terlepas alasannya, pensiun kah? Walaupun kalau kita lihat pensiun, dia masih punya kualitas ya. Umur memang tua, tapi kualitasnya sangat-sangat muda dan tunjukkan pemain muda mana yang bisa menyaingi Ciro Alves. Nggak ada di Liga 1 untuk saat ini. Atau juga Ciro Alves ingin mendapatkan pengalaman lain di klub-klub lain, tantangan lain. Dan itu hal yang biasa di dunia profesional. Saya harus tekankan kepada Bobotoh, perpisahan itu pasti terjadi. Sabogoh kumaha urang, sacinta kumaha urang, sa tidak mau kehilangan kita terhadap sebuah pemain, dia pasti akan berpisah dengan Persib Bandung. Entah perpisahnya dengan cara yang baik, atau juga dengan tidak cara yang baik. Hal yang wajar kalau Ciro Alpes menginginkan tantangan baru. Hal yang wajar karena naon deui, dua gelar juara bersama Persib Bandung, mungkin Ciro juga ingin mendapatkan tantangan lain. Kalau main deui-nya, karena saat ini kan memang yang paling santer diucapkan itu ya Maluku United yang sangat menginginkan Ciro Alpes itu kan. Nah, apakah juga proses peremajaan yang sekarang ini digaung-gaungkan oleh manajemen Persib Bandung itu udah mulai dilakukan sehingga harus mengorbankan Ciro Alpes? Dan apakah juga jika benar layak nggak Ciro Alpes saat ini langsung tidak diperpanjang kontrak? Kalau tidak diperpanjang kontrak ya, karena sekarang masih abu-abu. Entah nggak diperpanjang, entah mungkin pamit untuk musim ini, musim depan diperpanjang, atau Ciro-nya memang udah ingin mencari tantangan baru atau pensiun. Itu beda, karena saya sempat bahas Bobotoh, saya punya bocoran. Ada beberapa pemain Persib Bandung, trio terbaik sekarang, David da Silva, Ciro Alpes, dan juga Tayon Delpino, saya buka-buka aja, karena sekarang udah mulai terbuka pemain juga, Bobotoh, tentang info ini. Manajemen sempat ingin menawarkan kontrak jangka pendek untuk mereka. Oke, kita akan regenerasi, tapi bukan berarti cut, tumbuhkan yang muda. Enggak, tapi pelan-pelan. Biarkan yang tua itu tetap ada untuk mendampingi, seperti halnya mungkin Ahmad Juprianto sekarang, Papa Victor sekarang, sambil melatih para pemain-pemain muda. Karena kalau dilihat secara kualitas, mereka masih mampu. David masih mampu, Delpino masih mampu, Ciro Alpes masih mampu. Beda kalau udah jadi kayak Bang Jupe dan Papa Victor. Di atas lapangan mungkin udah tidak dibutuhkan, walaupun sangat dibutuhkan di locker room atau di pinggir lapangan. Nah, apakah keputusan itu layak? Untuk sekarang, Ciro atau David atau Delpino di-cut saja ganti sama yang muda. Kalau saya pribadi nggak layak. Kalau keputusannya itu ya, enggak. Biarkan dulu mereka bermain sampai habis, sampai tidak bisa apa-apa dalam tanda petik sambil melatih pemain muda. Walaupun tentu itu juga akan menyebabkan resiko. Yang tadinya nama Ciro Alpes bagus dan harum di Bobotoh, setelah dia down permainannya, mungkin cacian akan muncul juga ke Ciro karena kadang-kadang kita lupa akan jasa-jasa para pemain. Seperti itu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini Bobotoh. Saya akan bahas lebih detail lagi tentang Ciro Alpes apakah akan berpisah atau enggak bersama Persib Bandung. Segitu dulu pembahasan hari ini. Assalamualaikum.